Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba melanjutkan kembali kuliah kita ataupun pertemuan kita yang keempat. Jadi untuk topik yang keempat ini agak sedikit baru dan keren ya, karena kita akan masuk ke pembahasan library React.js. Jadi untuk topik ini kita akan membahas tentang React.js library. Kemudian table of content-nya ataupun daftar isi ataupun pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah gimana cara menginstalasi React, kemudian gimana caranya menuliskan JSX di React, kemudian gimana caranya merender elemen, kemudian gimana caranya membuat komponen dan props, kemudian yang terakhir yang paling seru adalah gimana caranya membangun aplikasi React menggunakan toolchain yang namanya Create React App. Nah, sebelum aku mulai, mungkin ini ada sedikit fakta yang menarik ya. Jadi nanti ketika kita belajar tentang React, kita akan menemukan satu kata baru, yaitu React Native ya. Jadi nanti React dan React Native ini sebenarnya berbeda. Jadi React tidak sama dengan React Native gitu ya. Jadi React ini adalah sebuah library. Sedangkan kalau React Native ini, dia sebuah framework. Bedanya apa? Bedanya kalau React ini tujuannya untuk membuat UI suatu website. Sedangkan kalau React Native ini, dia adalah framework yang tujuannya untuk membangun aplikasi mobile. Jadi mirip kayak Kotlin ataupun Flutter kayak gitu. Nah, kedua-duanya ini menggunakan bahasa JavaScript kayak gitu. Dan yang terakhir, kedua-dua ini React dan React Native, mereka berdua itu di maintain ataupun di develop sama Facebook ya. Jadi nanti mereka berdua itu dapat dukungan dari Facebook gitu. Jadi kalau kita mau belajar React sama React Native nggak usah takut karena backingannya ataupun dukungannya itu langsung dari Facebook ya. Nah, kemudian aku bahas sedikit tentang prasyarat ya. Aku ulangin lagi biar nanti kita sama-sama paham ketika kita ngoding di React sebenarnya yang kita tulis itu adalah JavaScript yang sebelumnya yang udah kita pelajari gitu. Jadi yang basicnya itu adalah variabel, kemudian tipe data, template literal, pakai backtick, kemudian conditional dan looping, kemudian jenis-jenis function gitu kan, ada declaration, expression, sama arrow. Nah, arrow function ini nanti kita sering nulis juga kayak gitu. Kemudian ada array dan object, ini yang basic. Kemudian yang advance-nya ini nanti ada destructing, kemudian res parameter dan spread, kemudian method array kayak for each, map, find, dan filter, kemudian ada modules, dan yang terakhir ada promise dan async await. Nah, jadi bagian yang basic dan advance ini nanti akan sering kita pakai di React.js gitu. Kemudian untuk referensinya, teman-teman bisa belajar lagi di sini atau di slide aku yang kemarin gitu. Jadi, biar teman-teman nanti enggak kebingungan, enggak frustasi ketika belajar React-nya. Jadi nanti kalau ada beberapa topik yang teman-teman lupa, silakan nanti balik lagi untuk ngulang materi-materinya gitu ya. Karena memang sejatinya di React.js itu yang kita tuliskan adalah JavaScript yang udah kita pernah pelajari sebelumnya gitu. Nah, kemudian terkait glosary ya. Jadi ini maksudnya itu kosakata. Jadi nanti ketika kita belajar React itu akan muncul kosakata ataupun istilah-istilah yang baru kayak SPA, JSX, kemudian elemen, komponen, props, kemudian ada state gitu kan. Nah, nanti ada istilah-istilah yang lain. Nah, teman-teman nanti bisa mengacu ke referensi yang di sini ya. Nah, lengkapnya sebenarnya udah ada di sini gitu. Cuman aku coba rangkum aja. Nah, nanti aku akan jelaskan lebih detail maksudnya ini apa semua gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti dibuka lagi daftar kosakatanya biar teman-teman ingat gitu apa yang dimaksud komponen, kemudian props kayak gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengantarnya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas tentang gimana sih caranya melakukan instalasi React. Gimana caranya melakukan instalasi React ya. Jadi sebenarnya caranya itu sederhana banget gitu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya gitu kan, atau mungkin teman-teman pernah belajar, mungkin itu langsung diajarin menggunakan yang namanya Create React App ya. Tapi di sini kita coba belajar menambahkan React sesimpel mungkin sebelum kita pakai Create React App. Kenapa? Karena Create React App itu sebenarnya mirip dengan cara kita buat sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi React itu bisa kita install hanya dengan menambahkan script React. Caranya gimana? Gampang. Buat HTML, jadi file HTML, kemudian kita buat
DOM container ya. Jadi untuk menampung hasil React. Jadi misalkan kita buat tag div nanti. Kemudian kita tambahkan script React. Jadi cukup ini aja gitu. Atau kita bisa tambahkan script JSX juga. Nah ini nanti aku bahas. Kemudian setelah itu kita buat dan kita render komponennya ke HTML yang sudah kita buat tadi. Nah di sini udah ada referensinya. Jadi nanti teman-teman kalau lupa atau pengen memperdalam bacaannya, silakan baca di sini ya, kayak gitu. Sama nanti kan skripnya kan kita copy dari sini, jadi kita pasti buka dokumentasi gitu. Oke, selanjutnya kita langsung mempersiapkan VS Code-nya ya. Jadi teman-teman silakan buat pertemuan keempat. Kemudian dibuka di VS Code. Nah, selanjutnya kita coba buat dulu file HTML ya, index.html. Nah, setelah itu, silakan teman-teman buat struktur HTML. Jadi kalau di VS Code itu kita bisa generate pakai tanda seru, kemudian kita tab. Nah, itu cara cepatnya. Atau cara manualnya, kita tulis dulu doctype-nya ya, tanda seru, doctype, kemudian HTML. Nah, ini kita pengen ngasih tahu ke browser bahwasannya kita menggunakan HTML versi 5. Kemudian setelah itu, yang namanya HTML itu semuanya harus dibungkus di dalam tag HTML. Kemudian kita tab. Kemudian di dalam tag HTML ada dua tag wajib, yaitu head, kemudian tag body. Nah, tag head ini nanti tujuannya untuk menyimpan ataupun menampung informasi kayak title, kemudian masukin CSS, kemudian masukin JavaScript. Nah, itu nanti di tag head. Sedangkan konten-konten yang ada di website itu di dalam tag body. Nah, sekarang kita coba tambahin title ya. Kemudian kita kasih judul React website. Nah, kayak gini. Kemudian save. Nah, setelah itu, kalau kita lihat tadi di ketentuannya, untuk menginstal React, kita butuh satu tag div ya untuk menampung hasil React. Jadi kita buat aja div dengan ID root kayak gini. Nah, ada cara cepatnya. Jadi kayak gini. Tulis div, kemudian kasih tanda pagar, kemudian kasih nama ID-nya root, tab. Nah, otomatis nanti di-generate tag div dengan ID root. Kayak gitu ya. Itu sintak Emmet sebenarnya. Itu Emmet itu mempermudah kita untuk ngoding HTML. Misalkan aku membuat tag div yang dalamnya ada kelas nav gitu. Nah, di tab aja. Nah, itu pakai sintaksnya CSS sebenarnya. Nah, selanjutnya kita udah buat nih. Membuat tag div untuk menampung React. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan script React dan JSX. Nah, kita harus buka dokumentasi untuk mengkopinya. Jadi di sini ada dua. Nah, ini tinggal di copy bagian ini ya. Add script text. Nah, ini di copy aja. Karena kan kita nggak perlu dihafal kan. Nah, kemudian satu lagi. Kita tambahin JSX ya. Jadi JSX ini apa? Jadi JSX ini adalah mempermudah kita ngoding HTML di JavaScript kayak gitu. Jadi nanti komponen UI-nya itu kita tulis di JavaScript bukan di HTML. Nah, untuk mempermudah penulisannya itu kita tambahin script JSX ini. Nah, itu ada paling bawah sebenarnya. Karena di awal ini diajarin nggak pakai JSX, tapi nanti agak ribet gitu kan. Nah, kita kan pengen yang simple-simple aja kan belajar. Nah, terus kita copy di sini bawahnya. Oke, selesai. Jadi yang pertama buat tag div, kemudian kita tambahin tag script. Nah, selanjutnya kita buat file JavaScript kita untuk kita ngoding React. Nah, nanti di sini kita ngoding React. Kita konsol dulu ya. Nah, nanti di file ini kita coba ngoding React ya. Nah, jangan lupa setelah itu kita hubungkan. Kita tambahin script, kemudian tambahin atribut src, kemudian arahin ke file ini, nama filenya, berarti /script.js. Nah, oke, udah. Nah, sekarang gimana caranya jalanin? Mungkin teman-teman kalau ngejalaninnya itu kan, teman-teman mikirnya kayak gini kan, klik 2 kali gitu. Nah, nanti kalau dijalanin kayak gini, nanti error. Nah, kalau kita lihat,
Oh, nggak error ya? Coba. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat pas errornya ya. Nah, selanjutnya, ini aku buka 2 tab ya. Kemudian aku tutup sidebar-nya. Kalau kita lihat udah muncul kan JavaScript-nya mulai React. Nah, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita coba ngoding React. Jadi yang pertama, kita coba buat komponen. Nah, nama komponennya adalah hello. Kemudian nanti komponen ini kita render ataupun kita tampilkan ke dalam div dengan ID root ini ya. Jadi komponen itu apa? Jadi komponen itu adalah suatu UI gitu. Jadi nanti komponen hello ini dia mencetak suatu UI, di mana UI-nya itu berisi elemen H2 sama tag P ya. Nah, sekarang kita coba. Function, kemudian kita buat komponen. Jadi cara buat komponen itu mirip kayak kita buat fungsi. Bedanya kalau komponen itu namanya harus huruf besar di awal. Misalkan hello gini. Nah, ini komponen ya. Nanti dianggap sama React itu sebagai komponen. Nah, kemudian kita return. Nah, kayak gini. Kita pakai kurung bulat ya. Nah, di dalam return ini nanti kita tuliskan elemen-elemen HTML ataupun UI yang pengen kita tampilkan. Misalkan gini. Aku pengen mencetak H2 sama tag P ya. Jadi aku buat pakai tag div dulu. Kemudian H2 hello React. Kemudian aku enter. Aku buat tag P, saya Aufa, front-end engineer. Nah, di sini kita udah buat sebuah komponen namanya hello, di mana komponen hello ini nanti akan menghasilkan elemen ataupun UI ini. Nah, yang ini ya, ini aku kasih komentar. Nah, selanjutnya kita udah buat nih kan komponen hello. Gimana caranya mencetak ataupun menampilkan komponen hello ini ke dalam div yang ada ID root. Nah, gampang. Nah, selanjutnya kita panggil objek namanya itu React, kemudian DOM. Nah, ini dari mana asalnya? Ini asalnya tuh dari sini. Dari script yang udah kita impor. Kemudian kita panggil metode namanya render. Nah, gini. Nah, metode render ini dia butuh 2 komponen. Yang pertama, dia butuh 2 parameter. Yang pertama, parameter yang pertama adalah komponen mana yang mau kita cetak. Oh, komponen hello gitu kan. Nah, cara nulis komponen ataupun manggil komponen itu sama kayak manggil tag. Jadi lebih kecil, hello kayak gini. Kemudian kita tutup, slash lebih besar. Atau mau kayak gini juga boleh. Nah, cuman kan itu kan kita nggak butuh konten kan di tengah-tengahnya. Jadi kita langsung tutup aja. Slash lebih besar. Kemudian parameter yang kedua adalah kita mau menyimpan hasilnya kemana? Oh, ke div yang ID-nya root kan. Nah, berarti kita tinggal cari ini pakai JavaScript. Dokumen titik get element by ID. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang memiliki ID. Nah, kita tulis ID-nya misalkan root kayak gini. Kemudian kita save. Nah, kalau kita lihat, nah di sini nanti muncul error ya. Jadi kita nggak bisa ngejalanin langsung kayak gini. Nah, kita butuh extension namanya live server. Jadi teman-teman ke bagian ini, nih ya. Ini kan yang explorer, kemudian ke sini extension. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya live server. Kemudian diinstal ya. Nah, setelah diinstal, ini aku balikin lagi. Nah, teman-teman klik yang HTML ini, kemudian nanti di bawah ini ada tulisan Go Live. Nah, misalkan belum ada, itu teman-teman tutup dulu ya VS Code-nya, kemudian dibuka lagi. Nah, ditekan Go Live, jadi nanti biar dia streaming ya, bukan. Maksudnya biar nanti dia bisa live ataupun bisa berjalan si HTML-nya gitu. Jadi tujuannya ini nanti ketika kita ngoding, kita nggak perlu nge-refresh lagi. Jadi kalau kita save, otomatis di-refresh. Oke, sekarang kita lihat. Ini masih ada yang error nih. Nah, errornya kenapa?
Jadi aku lupa kasih tahu. Ini kan tadi JSX ya. Nah, JSX ini nanti dia akan dikonvert ke Babel. Nah, kita harus kasih tahu nih ke script ini. Jadi kita tambahin type sama dengan text/Babel. Kalau kita refresh, nah otomatis nanti muncul di sini. Nah, aku tahunya dari mana? Dari sini. Dari Dari dokumentasi. Nah, di sini. Nah, di sini ada jelasin ya. Bentar. Nah, ini katanya. Jadi kita harus tambahin tipe teksnya Babel gitu. Atribut tipe nilainya Babel. Kalau nggak nanti nggak bisa error gitu. Karena nanti JSX ini akan dikonvert ke Babel. Jadi JSX ini nanti oleh Babel akan dikonvert ke elemen biasa. Sekarang kita lihat. Di sini kan tag div ini isinya kan kosong. Sekarang kalau kita inspect, nah caranya itu buka Ctrl Shift I. Kemudian kalau teman-teman ke sini, ya nah yang root ini, sekarang rootnya itu udah ada isinya, yaitu komponen hello yang kita buat tadi. Jadi nanti tugas si React adalah membuat komponen dan mencetak komponennya itu ke ID root gitu. Jadi kita cukup hanya perlu satu buah ID ataupun satu buah div aja kayak gitu ya. Nah, gitu cara berpikir ataupun ngoding di React. Nah, ini aku kasih komentar ya. Membuat komponen terus mencetak komponen hello ke div root. Oke, jadi sesimpel ini sebenarnya cara kita men-setup ataupun menginstal React di aplikasi kita gitu. Sekarang kita udah bisa ngoding React. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk memperdalam konsep dan pemahaman kita tentang React ya. Jadi ini konsep sederhana. Nah, setelah ini kita coba tambahin lagi konsep-konsep yang baru. Nah, ini aku pengen ngucapin selamat karena teman-teman udah jadi React developer gitu. Jadi udah bisa tampilin hello world gitu. Itu nggak apa-apa, kita kasih apresiasi dulu gitu. Tapi setelah itu jangan terlalu lama untuk berpuas diri karena kita harus melanjutkan perjalanan kita kembali gitu. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang JSX. Apa sih JSX itu? Jadi sederhananya JSX ini adalah syntax extension untuk si React. Tujuannya adalah mempermudah kita menuliskan HTML ini di dalam file JavaScript gitu. Jadi dengan adanya JSX kita nanti bisa dengan mudah menuliskan HTML kayak gini di React kayak gitu, React JavaScript. Nah, kalau tanpa JSX nanti lumayan rumit gitu. Kita nggak bisa langsung membuat tag-tag kayak gini. Tapi nanti cara buatnya itu agak sedikit rumit ya. Ini di sini ada sebenarnya. Nah, jadi kayak gini. Misalkan nih kita membuat elemen button gitu kan. Nanti kita panggil di mana nanti kita harus buat dulu elemennya. Kemudian nama elemennya button. Kemudian setelah itu kita tambahin props namanya onClick gitu. Kemudian setelah itu kita tambahin props di mana isinya itu adalah text like. Jadi nanti dia akan muncul button di mana isinya itu adalah like kayak gitu. Nah, ini kan agak sedikit ribet kan. Nah, daripada kita nulis kayak gini, mending kita nulis gaya HTML biasa di React gitu. Jadi untuk menggunakannya kita harus pakai yang ini tadi, yang JSX tadi gitu. Jadi itu tujuan dari JSX ya. Jadi memudahkan kita menulis HTML ataupun komponen ataupun UI di React. Kemudian kita bisa menyematkan ekspresi. Misalkan kayak kita manggil variabel itu bisa nanti di JSX. Nah, itu menggunakan kurung kurawal. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan ya. Jadi nanti untuk beberapa nama properti itu nanti dia penulisannya camel case. Contoh kayak class. Class itu kan kalau di HTML namanya class, tapi kalau di JSX nanti kita tulis class name. Kenapa? Karena kata kelas itu udah dipakai sama JavaScript untuk membuat sebuah kelas gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Misalkan nih, ini kan sebenarnya fungsi biasa kan. Cuma nanti dianggap sama React itu kayak sebuah komponen. Nah, karena ini fungsi biasa, kita bisa nulis JavaScript di dalam ini. Misalkan aku buat nama. Misalkan Aufa gitu. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin
yang mana sih JSX? Jadi aku kasih komentar ya. Jadi yang di dalam return ini adalah JSX ataupun HTML kayak gitu. Sedangkan di luar return ini adalah ya JavaScript biasa yang kita tulis. Jadi kita bisa buat variabel, kita bisa buat looping di sini, percabangan gitu kan. Kita bisa buat looping. Bahkan kita bisa buat function lagi kayak gitu. Misalkan function get age kayak gitu. Nah, kita bisa memperlakukan apa aja di dalam fungsi ini gitu. Nah, yang membedakan adalah yang di dalam return ini nanti. Dimana di dalam return ini itu namanya JSX ataupun elemen ataupun HTML yang mau kita tampilkan ke website kayak gitu. Nah, karena di sini ada JSX, kita bisa memanggil variabel nama ini di dalam sini. Nah, misalkan gimana cara panggilnya? Pakai kurung kurawal. Panggil nama variabelnya, nama. Kemudian kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, berubah kan? Nah, ini kita bisa tambahin misalkan const major. Kemudian kita tambahin lagi P, kemudian tab. Oh iya, aku lupa bilang. Jadi, aku bisa nulis kayak gini, kayak nulis HTML biasa. Aku tekan P, kemudian tab. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu, teman-teman ke sini, ke setting ya. Kemudian cari yang namanya emmet. Nah, emmet ini nanti mempermudah kita nulis HTML. Kemudian di bagian include language, teman-teman tambahin item. Nah, nama itemnya itu adalah JavaScript. Ini. Kemudian value-nya adalah JavaScript React. Nah, yang ini. Nah, silakan teman-teman tambahin. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti setelah itu, teman-teman bisa nulis kayak yang tadi aku bilang. Aku tulis P, kemudian aku tab. Otomatis dibuatkan tag paragraf. Kemudian kita panggil major, save. Nah, otomatis berubah. Kenapa bisa otomatis berubah? Karena kita udah pakai live server yang tadi di sini. Jadi nanti kalau ada perubahan, dia langsung nge-refresh ataupun nge-reload kayak gitu. Nah, itu kurang lebih terkait yang namanya JSX ya. Jadi teman-teman jangan bingung. JSX itu cuma berlaku di dalam return ini aja. Dimana JSX itu dia merepresentasikan elemen ataupun UI yang mau kita tampilkan ke user. Kayak gitu. Simple ya seharusnya. Oke, sekarang kita bahas tentang rendering elemen ya. Sebelumnya kita udah nulis elemen di dalam sini gitu kan. Bahkan kita udah nulis duluan gitu elemen dan juga komponen. Apa bedanya komponen dan elemen? Nah, nanti aku bahas bedanya apa. Tapi sederhananya kayak gini. Jadi, elemen itu adalah building blocks ataupun bagian terkecil dari aplikasi React. Jadi, yang teman-teman lihat ini kayak ada judul. Nah, ini namanya elemen. Kemudian ada paragraf. Ini namanya elemen kayak gitu. Nah, jadi React elemen pada dasarnya adalah elemen HTML juga, kayak tag P gitu kan, tag H1, tag A, tag button. Nah, itu namanya elemen gitu. Jadi elemen itu adalah mendeskripsikan apa yang pengen kita lihat di layar. Jadi yang pengen kita lihat di sini ya udah namanya elemen. Nah, ini kita coba contoh ya. Kalau tadi kan kita contohin komponen. Nah, sekarang misalkan aku buat elemen H1. Misalkan aku tulis Hello React. Kemudian elemen ini aku simpan ke variabel. Misalkan namanya elemen judul gini. Ataupun judul juga bisa. Nah, berarti nanti si variabel ini isinya adalah elemen H1. Nah, sekarang kita bisa render dengan cara memanggil langsung si elemennya. Perhatiin, karena ini elemen, nah kita tulis aja kayak gini. Kecuali komponen ya. Kalau komponen itu pakai tag nanti. Kita save. Nah, muncul kan Hello React. Bahkan kita bisa panggil JSX kayak yang tadi. Const name sama dengan auva. Nah, kita sisipkan nih si nama ke dalam ini. Nah, muncul Hello React auva. Jadi pada dasarnya
elemen itu adalah satuan terkecil ataupun bagian terkecil yang pengen kita tampilkan ke halaman website. Sedangkan komponen itu adalah susunan ataupun kumpulan dari berbagai elemen gitu yang membentuk suatu UI kayak gitu ya. Jadi ini elemen ya. Jadi elemen itu bagian terkecil. Kalau komponen itu adalah susunan dari elemen-elemen kayak gitu. Jadi kurang lebih itu terkait elemen dan komponen. Nanti aku bahas lebih lanjut apa beda elemen dan komponen dan gimana caranya kita melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang komponen dan juga props. Nah, sebelumnya kan kita udah tulis nih komponen hello kan. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih sebenarnya komponen itu. Jadi, apa sih sebenarnya komponen itu? Jadi, komponen itu adalah kita membagi ataupun membuat UI menjadi bagian independen yang bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Mungkin masih terlalu abstrak ya definisinya. Habis ini kita lihat. Jadi nanti komponen itu disusun sama banyak elemen. Nah, contoh kayak komponen hello. Berarti nanti isinya adalah elemen div H2 sama P, kayak gitu. Kemudian komponen ini ya sama kayak function, mirip kayak function. Nah, ini kan kita buatnya pakai function kan. Nah, karena dia mirip kayak function, dia bisa menerima parameter. Nah, nanti kalau di komponen itu namanya bukan parameter, tapi namanya props gitu. Nah, nanti komponen ini dia mengembalikan elemen yang merepresentasikan UI yang ingin ditampilkan. Jadi kalau kita lihat elemen komponen hello ini dia mengembalikan elemen yang ingin kita lihat di browser ataupun oleh user kayak gitu. Jadi komponen ini dia nge-return elemen kayak gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Nah, untuk jenisnya itu ada dua sebenarnya komponen. Yang pertama ada functional komponen, di mana komponen ini dibuat pakai fungsi. Nah, sama kayak kita tulis ini. Jadi pakai function. Cuman untuk membedakan function dan komponen, jadi komponen itu harus pakai huruf besar di awal, biar React tahu, oh ini komponen gitu. Kemudian cara yang kedua adalah kelas komponen, jadi dibuat pakai kelas. Nah, cara kelas ini nanti agak sedikit rumit ya, karena kita harus paham tentang OOP gitu. Nah, sekarang kita belajar yang simple dulu aja. Nah, di sini udah ada sebenarnya dokumentasinya ya. Nah, di sini lengkap banget di sini. Jadi teman-teman tingkatin kemampuannya dengan membaca dokumentasi kemudian dicoba gitu. Nah, selanjutnya gimana biar kita semakin paham tentang komponen, gimana kalau kita buat komponen-komponen lain. Jadi kalau kita lihat suatu website ya. Ini aku buka website React.js. Nah, kalau kita lihat suatu website itu, kan dia terdiri dari banyak komponen ataupun UI. Kita bisa bilang ini adalah navbar, di mana navbar ini adalah sebuah komponen. Nah, navbar komponen ini itu terdiri dari elemen gambar, elemen link, elemen input gitu. Kemudian setelah navbar di sini ada komponen utama ataupun main. Nah, ini yang sampai ke bawah ini namanya komponen main. Di mana komponen main ini nanti disusun oleh elemen judul, kemudian elemen paragraf gitu kan. Nah, sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah, di sini ada komponen lagi namanya misalkan komponen footer ya. Di mana isinya itu menampilkan informasi footer dari suatu website. Nah, sekarang kita coba main-main sedikit sama komponen. Kemudian kita susun komponen itu biar jadi satu halaman yang utuh kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba buat yang pertama adalah komponen header. Nah, komponen header ini nanti tujuannya cuma satu, menampilkan navigasi. Nah, jadi nanti nampilin navigasi kayak gini. Nah, sekarang kita buat. Jadi di bawah komponen hello, kita buat komponen baru namanya header. Kemudian cara buatnya itu sama kayak function biasa, kemudian nama komponen diawali huruf besar.
Kemudian jangan lupa kita return. Nah, di dalam return ini kita tuliskan JSX ataupun elemen yang mau kita tampilkan. Misalkan kita buat nav untuk menampilkan navigasi. Kemudian untuk membuat navigasinya itu pakai list ya. Jadi UL, kemudian kita bikin list. Home. Kemudian setelah itu kita buat about. Kemudian setelah itu kita buat kontak. Nah, ini tujuan yang header ya. Jadi dia menampilkan navigasi. Kemudian selanjutnya kita buat komponen yang namanya main. Jadi main komponen ini tujuannya satu, untuk menampung konten utama. Jadi nanti selain dari navbar ini, jadi yang ini nih, kemudian yang bagian ini, yang car ini, itu semua disimpan di komponen main. Nah, sekarang kita buat. Nah, pada kasus kita, komponen main ini nanti dia akan memanggil komponen hello. Nah, jadi nanti di dalam komponen kita bisa panggil komponen yang lain. Jadi kan kita udah buat nih komponen hello. Nah, gimana nanti komponen hello-nya itu kita panggil di dalam komponen main gitu. Jadi nanti di dalam main ada hello kayak gitu. Jadi ada komponen di dalam komponen. Kita return. Nah, kemudian kita buat tag main ya. Nah, baru nanti kita panggil tuh komponennya. Komponen sebelumnya yang udah kita buat, hello. Nah, berarti cara panggil komponen kayak manggil tag ya. Hello. Nah, bisa kayak gini, atau bisa langsung ditutup aja sekalian, pakai slash, kayak gini. Kemudian kita copy, sampai 5. Nah, save. Jadi nanti isi dari main komponen ini adalah komponen hello 5 buah, kayak gitu. Sama juga kayak yang ini. Nah, jadi nanti di dalam komponen mainnya ada bagian ini, terus bagian car, kemudian bagian contoh gitu kan. Nah, itu tujuannya. Nah, selanjutnya kita buat komponen footer untuk nampilin informasi website. Setelah itu kita return, di mana di dalamnya kita tuliskan JSX ataupun HTML yang pengen kita kembalikan. Nah, untuk buat footer itu bagusnya pakai tag footer ya. Jadi ini bagian dari HTML5. Kemudian kita tambahin tag H2 sama tag P ya. H2 copyright Auvarut 18. Kemudian dibuat menggunakan React.js. Oke, save. Oke, sekarang kita sudah buat beberapa komponen. Nah, selanjutnya gimana kalau kita satuin komponen-komponen tadi ke komponen utama. Nama komponen utamanya adalah app. Nah, jadi nanti di komponen app inilah kita akan menampung komponen-komponen sebelumnya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi menggunakan React ini sama kayak kita bermain-main dengan Lego ataupun puzzle. Jadi nanti ada bagian-bagian kecil, kemudian kita susun. Kemudian setelah kita susun itu nanti jadi suatu halaman ataupun jadi suatu produk kayak gitu. Nah, jadi cara bermain di React itu kayak gitu ya. Sebenarnya nanti ada diajarin gimana sih cara berpikir di React. Nah, itu nanti ada di sini bagian ke-10 ya. Cuma nanti aku bahas di minggu depan. Ini kita bahas dulu tentang konsep dasarnya. Nah, gimana kalau kita buat function ataupun komponen app. Nah, komponen app ini nanti dia akan menyusun ataupun menampung komponen-komponen yang lainnya yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat nih komponen app. Kenapa salah satu alasannya adalah karena kan kita nggak bisa merender semua komponen di dalam ini gitu kan. Jadi cuma bisa satu. Ya udah. Jadi sebagai penampung utamanya kita bikin komponen namanya app kayak gini. Kemudian kita return. Nah, jangan lupa kita buat dulu tag div. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ya. Yang pertama kan misalkan kita mau panggil header kan. Kita panggil nih komponen header.
Kemudian kita mau panggil komponen main. Nah, di sini nanti muncul merah. Kenapa? Karena untuk membungkus komponen kita butuh pakai tag yang namanya div. Jadi butuh butuh wadah gitu. Kemudian kita paste ke sini, tinggal kita panggil yang terakhir adalah footer. Kemudian kita save. Nah, baru deh si komponen app ini yang kita render ke div dengan ID root. Nah, cara panggil komponen jangan lupa kayak tag ya, app gini. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita coba lihat apakah berhasil. Ini kayaknya jaringan ya. Coba aku cek. Wah, benar ini jaringan. Sebentar ya. Nah, di sini muncul error nih. Katanya footernya nggak ada. Ini aku lupa kalau komponen itu tipu ya. Kalau komponen itu harus huruf awal di depannya. Save. Nah, sekarang udah muncul nih struktur ataupun halaman website kita. Mungkin ini masih kelihatan belum bagus, nggak apa-apa. Kita coba tambahin CSS ya. Kita Ctrl B. Nah, kita tambahin CSS. Style.css. Nah, kemudian, di sini teman-teman bisa styling sendiri sebenarnya. Cuman aku pengen ngebahas tentang styling, cuman nanti takutnya itu jadi lebih lama gitu kan. Kemudian fokus kita front end ini kan pembahasannya tentang React gitu ya. Jadi tentang CSS ini kan sebenarnya teman-teman udah belajar sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin nanti aku percepat aja. Nah, sekarang biar lebih gampang ataupun untuk mempercepat prosesnya gitu kan. Nah, teman-teman bisa ke GitHub aku. Kemudian nanti di copy aja CSS yang udah aku buat. Jadi nanti masuk ke branch yang keempat ya. Kemudian ke React. Nah, kemudian ke CSS. Kemudian ke sini. Nah, kemudian di copy aja. Nah, kemudian di paste. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan CSS dengan HTML. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau nanti CSS itu disimpan di dalam tag head. Nah, untuk manggil CSS pakai tag link. Nah, kemudian kita tulis style.css. Kita panggil filenya. So, dan akhirnya sudah jadi. Jadi, gini bentukan dari halaman website kita ya. Kita coba aku tutup ya. Oke, jadi kelihatan sedikit keren ya. Nah, sebenarnya kalau aku buka lagi ya. Di sini aku tambahin kelas namanya hello kan. Nah, ini untuk men-styling komponen hello tadi. Nah, gimana kalau di komponen hello tadi, nah yang ini, di div-nya ini kita tambahin kelas. Nah, tapi karena kita tulisnya di JavaScript, kita nggak bisa langsung tulis kelas kayak gini, karena nanti bisa error ya. Kenapa? Karena kelas itu udah dipakai sama JavaScript untuk membuat kelas gitu. Nah, jadi kata kunci ataupun keyword kelas ini udah dipesan duluan. Jadi sebagai gantinya kita pakai yang namanya class name. Jadi penulisannya camel case ya. Kemudian kita kasih nama kelasnya itu hello. Save. Nah, sekarang agak sedikit lebih bagus ya. Jadi di sini kelihatan ya kalau kita bandingin sama yang React. Jadi di atas ini ada komponen namanya navbar. Nah, kita juga ada di mana komponen navbar ini nanti mencetak ataupun menampilkan elemen link ini ataupun list ini, home, about, sama kontak. Kemudian setelah itu ada komponen hello. Nah, komponen hello ini menampilkan informasi tentang kita kayak gitu. Ini kita bisa jadiin komponen terpisah. Kemudian paling bawah ada yang namanya komponen footer. Jadi untuk menampilkan informasi website kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ini bukan tujuan aku tuh bukan membuat halaman yang bagus langsung, enggak. Tujuan aku ini sebenarnya untuk memberi gambaran teman-teman gimana sih sebenarnya konsep komponen dan elemen bekerja di React gitu. Jadi sebagai gambarannya kayak gini. Jadi aku buat simpelnya kayak gini aja. Tapi nanti project yang akan kita buat itu agak sedikit lebih kompleks dan bagus ya. Jadi kurang lebih itu ya terkait komponen di React.
Semoga teman-teman udah terbayang sedikit ya tentang komponen dan elemen. Nah, dari awal tadi kita udah bahas tentang elemen dan komponen ya. Dan kita udah sering mention kayak gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit perbedaan elemen dengan komponen. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, elemen itu adalah ya kayak elemen HTML. Jadi, building blocks ataupun satuan terkecil yang kita tampilkan gitu di halaman website. Contoh misalkan di sini ada link gitu kan, home. Nah, link ini dibuat pakai tag A. Nah, ini berarti disebut elemen link ataupun elemen A. Kemudian di sini ada elemen button. Nah, elemen button ini ya tujuannya cuma nampilin button. Nah, kedua ini disebut elemen ya. Jadi ini elemen link, ini elemen button. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan, jadi nanti yang link-link tersebut kita rangkai. Jadi di sini ada home, ada about, ada kontak. Kemudian di sini ada button login. Nah, setelah itu kita buat suatu navbar ataupun navigasi. Nah, navbar ini kita bisa sebut dia sebagai komponen. Kenapa? Karena komponen ini tersusun dari elemen-elemen yang di sebelah kiri tadi. Jadi ada link home, ada link about gitu, kemudian ada button login. Jadi sekarang kita udah bisa bedain ya. Jadi elemen itu adalah suatu unit terkecil gitu kan yang terpisah, sedangkan komponen ini adalah gabungan dari beberapa elemen kayak gitu. Dimana biasanya komponen ini itu kita bisa pakai berulang-ulang kayak gitu. Atau bisa kita pakai di berbagai tempat. Nah, sekarang kalau kita identifikasi ya halaman React. Jadi di sini ada halaman home. Kemudian aku coba identifikasi di sini ada komponen. Nah, komponennya yang pertama ada navbar. Kemudian ada car. Car itu yang ini ya. Kenapa aku bilang ini komponen? Karena coba lihat yang kedua sama yang ketiganya. Ini kan sama kan? Nah, ini berarti kita bisa sebut sebagai komponen kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya header. Nah, ini yang atas ini nih, yang nampilin informasi utama, itu kita bisa sebut komponen juga gitu, dimana dia tersusun oleh elemen heading, elemen paragraf, kemudian button. Kemudian kalau kita ambil contoh ya, yang komponen navbar, yang paling atas ini. Nah, komponen navbar ini tersusun oleh elemen gambar, image. Kemudian ada elemen link, pakai tag A. Kemudian ada elemen input gitu. Kemudian gimana kalau komponen car? Nah, yang bawah ini. Nah, sama juga dia tersusun oleh elemen heading sama elemen paragraf gitu, dua buah elemen paragraf. Nah, sama nih yang kedua dan yang ketiga ini. Itu sedikit tentang komponen dan elemen ya. Jadi nanti semakin banyak kita lihat contoh-contohnya, semakin tahu yang mana komponen gitu kan, terus isinya apa aja kayak gitu. Nah, ini contoh sedikit perbedaannya ya. Jadi yang hijau ini adalah komponen, kemudian komponen ini tersusun oleh elemen-elemen kecil ini yang warna pink. Nah, ini elemen juga gitu. Kemudian ini juga elemen yang warna hijau. Komponen, sorry. Ini komponen yang warna hijau. Komponen car. Kemudian disusun oleh elemen heading sama elemen paragraf. Oke, jadi itu tentang elemen dan komponen ya. Jadi nanti kadang-kadang kita sering ketukar gitu kan ya, nggak apa-apa. Yang penting kita udah paham nih sekarang komponen itu kayak apa gitu. Karena di React kita akan sering buat komponen gitu. Jadi fokus di React ini adalah building komponen or UI. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang props ya. Jadi kan tadi aku udah bahas sebelumnya tentang komponen dan props, di mana komponen itu nanti pasti berkaitan sama props. Jadi apa sih itu sebenarnya props? Jadi kan komponen itu kan sama kayak function. Nah, karena dia sama kayak function, berarti dia bisa menerima parameter kan. Nah, jadi kalau di komponen itu namanya bukan parameter, tapi namanya props pakai S. Nah, props ini singkatan dari properties ya. Jadi kenapa sih kita harus pakai props gitu kan? Jadi tujuannya adalah biar komponen kita jadi lebih dinamis dan reusable, biar bisa dipakai berulang-ulang. Nah, props ini dia sifatnya read only ya, jadi nggak boleh diubah. Coba teman-teman lihat ya. Di sini kalau teman-teman lihat, gimana misalkan aku pengen ubah nih yang saya Aufa ini nanti berubah namanya. Di sini bukan Aufa, tapi misalkan namanya itu Michael. Kemudian di sini Hannah, kemudian di sini Jonas gitu kan.
Nah, di sini kita bisa manfaatin yang namanya props gitu. Nah, sekarang kita coba buat props ya. Jadi gimana sih cara ngirim props? Jadi kita tulis misalkan kita mau ngirim apa nih, props apa? Misalkan nama, ya udah kita tulis name gitu. Kemudian sama dengan kita kasih nilainya, misalkan Aufa. Nah, ini juga sama nih yang komponen di bawahnya. Kemudian kita tinggal ganti aja. Nah, sekarang komponen hello ini mengirim props namanya name. Ini aku kasih komentar ya. Nah, sekarang kita udah kirim nih props namanya name. Kemudian, gimana cara menangkapnya? Nah, cara tangkapnya itu kita pakai props namanya props gitu. Jadi cara tangkapnya itu menggunakan parameter namanya props gitu. Nah, setelah itu, ini kita udah bisa hapus ya. Yang ini. Nah, setelah itu kita tinggal tulis aja props. Kemudian kita lihat nama propsnya apa. Oh, nama propsnya itu adalah name kan. Ya udah, tinggal kita akses nih titik name. Jadi props itu disimpan dalam objek. Jadi nanti cara aksesnya pakai titik ya. Kemudian save. Nah, sekarang kelihatan kan udah berubah nih. Jadi komponen kita jadi reusable, bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus kita membuat komponen ini berulang kali, kemudian kita ganti namanya gitu. Jadi cukup buat satu komponen, kemudian komponennya ini kita bisa pakai berulang-ulang dan datanya dinamis gitu menggunakan props. Nah, di sini Jonas kan. Nah, sekarang udah kelihatan. Sama juga kayak yang ini. Jadi di sini ada heading, nanti kita kirimkan props namanya heading, terus isinya ada deklaratif, kemudian kita kirim props namanya ini, konten ini gitu. Misalkan kita kirim props namanya konten ataupun body, kemudian isinya ini. Jadi nanti kelihatan nih, 3 buah komponen ini adalah komponen car di mana datanya itu berbeda-beda ya. Jadi kayak gitu tentang props. Nah, sekarang coba kita lihat sedikit ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang destructing kan. Nah, kita coba lihat ya. Kita manfaatin destructing di sini. Kita lihat isi props itu apa. Nah, kalau kita lihat ternyata isi dari props itu adalah sebuah objek. Nah, sebuah objek kan. Karena dia objek, kita bisa manfaatin destructing kemarin yang udah kita pelajari. Nah, karena props ini objek, kita bisa melakukan destructing. Jadi const, kemudian kita tulis objek. Kemudian sama dengan objek mana yang mau kita ekstrak? Oh, props gini. Nah, setelah itu data apa yang mau kita ambil? Oh, name. Ya udah kita tulis name. Kemudian kita save. Nah, sekarang ini kita ganti. Jadinya name gitu. Nah, otomatis hasilnya sama aja. Kenapa kita harus nulis kayak gini? Misalkan nanti ada props baru ya, misalkan namanya H gitu kan di sini. Nah, nanti kita tinggal tangkap, tinggal kita ekstrak aja di sini, berarti koma H gitu. Kalau ada major berarti koma major. Jadi penulisannya jadi lebih rapi gitu. Jadi kita nggak perlu nulis props berulang-ulang. Oke, itu sedikit terkait komponen dan props ya. Jadi komponen dan props itu ibarat function dan parameter, sehingga membuat komponen itu menjadi lebih dinamis gitu. Nah, keren kan tentang React. Jadi kita udah belajar banyak nih. Aku coba recap ya. Jadi yang pertama ada JSX. Jadi JSX itu adalah memudahkan kita menulis HTML di React. Kemudian ada yang namanya elemen. Elemen ini adalah unit terkecil dari React gitu. Jadi sama kayak elemen HTML. Kemudian komponen. Komponen adalah UI yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Dengan tambahan, kita bisa tambahin props nanti kayak gitu. Jadi lebih dinamis. Dimana komponen ini nanti disusun oleh ataupun tersusun oleh banyak elemen. Kemudian yang terakhir ada props. Jadi props ini adalah input ataupun parameter pada komponen. Yang tujuannya itu adalah membuat komponen jadi lebih dinamis. Contohnya kayak gini tadi kan.
Nah, itu terkait tentang React dasar dan konsepnya gitu. Nah, kita kalau lihat di docs, kita udah sampai di sini. Di main konsepnya, kita udah sampai di komponen di sini ya. Nah, tinggal nanti kita bahas beberapa lagi gitu, sedikit lagi. Nah, selanjutnya aku pengen bahas yang namanya CRA ataupun Create React App. Jadi latar belakangnya gini, misalkan kita pengen aplikasi kita itu kita scale up gitu kan, kita kembangin. Kemudian kita pengen integrasi juga dengan paket yang lain kayak Redux gitu kan, ataupun style komponen. Kemudian kita pengen deteksi kesalahan gitu kan. Kemudian kita bisa langsung ngelihat hasilnya ketika kita ngedit CSS dan JavaScript gitu kan. Walaupun sebenarnya di sini kita udah pakai live server gitu, extension. Kemudian kita pengen optimasi ketika nanti diupload ke production gitu atau ke GitHub. Kemudian yang paling penting kita nggak perlu config lagi. Jadi kan kalau kita lihat sini kan kita tadi perlu config kan, buat HTML dulu, buat JavaScript gitu kan. Kemudian kita hubungin tag tag JavaScript-nya, kemudian kita tambahkan tag React-nya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ataupun untuk membuat solusi dari hal tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya toolchain ya. Jadi ini adalah alat untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi React. Jadi ada beberapa toolchain ataupun ada beberapa alat. Yang pertama namanya Create React App. Nah, Create React App ini bagus untuk kita gunakan untuk belajar React atau membuat aplikasi single page app ya. Jadi aplikasi satu halaman. Kemudian ada toolchain yang kedua namanya itu Next.js. Nah, ini kita bisa bikin website yang dirender di sisi server. Kayak Express gitu kan. Nah, cuman kelebihan dari Next ini kita bisa bikin front end dan back end sekaligus. Kemudian ada toolchain yang ketiga itu pakai Gatsby. Itu misalkan kita mau buat konten statis gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya Gatsby. Nah, untuk sekarang kita belajar yang Create React App dulu. Sebenarnya ketiga toolchain ini itu dibangun di atas React gitu. Bahkan Create React App ini sendiri itu mirip kayak yang udah kita tulis di sini gitu. Dia cuma mempermudah aja, nggak perlu kita config gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bikin juga dari dasar gitu kan. Jadi toolchain ini kita bisa bikin dari dasar. Jadi pakai package manager. Misalkan pakai npm, kemudian kita pakai bundler, pakai webpack gitu kan. Kemudian kita tambahin compiler. Nah, ini kita bisa setup dari scratch. Cuman kita nggak akan bahas ini karena nanti panjang materinya gitu. Kita akan coba yang namanya Create React App. Nah, sekarang gimana cara installnya? Di sini udah ada ya, teman-teman. Nah, untuk Create React App ini dia terpisah dari dokumentasi React. Jadi nanti dokumentasinya di sini di Create React App Dev ya. Jadi berbeda dari yang React.js. Jadi cara installnya gampang. Ini kita buka dulu terminal, Ctrl J. Nah, setelah itu kita tulis npx ya, bukan npm, tapi npx. npm dan npx beda ya. Jadi npx, kemudian kita tulis nama paketnya, Create React App gini. Kemudian kita tulis nama project kita. Nah, karena kedepannya kita mau bikin aplikasi movie database, berarti kita tulis namanya itu movie database. Kemudian enter. Nah, proses ini menghasilkan ataupun memakan waktu yang cukup lama ya, bisa 5 menit ataupun 10 menit. Nah, teman-teman silahkan nanti ditunggu sambil ngopi ya. Aku coba pause bentar, nanti kalau udah aku munculin lagi. Oke, ini aku udah berhasil installnya ya. Jadi nanti kalau udah terinstall akan muncul folder namanya movie database. Nah, silakan dimasuk aja dulu ke folder tersebut, cd movie database. Kemudian jalanin npm start. Jadi untuk menjalaninya kita nggak perlu pakai yang go live ini lagi, tapi nanti di sini di package.json udah disediakan script namanya start ya. Nah, ini kita tinggal jalanin aja npm start. Enter. Nah, sekarang udah berhasil nih, udah muncul si aplikasi React kita. Cuman halaman home-nya itu berbeda sama yang sebelumnya ya. Jadi di sini ada logo yang berputar-putar. Nah, sekarang kita coba berkenalan sedikit dah dengan struktur folder yang ada di React. Jadi sederhana sebenarnya strukturnya. Coba aku tutup ya.
Yang pertama, di dalam folder public, di sini ada folder public ya. Nah, di sini ada file yang namanya HTML, index.html. Nah, isi index ini sama kayak index yang udah kita buat sebelumnya, kayak gitu. Sama aja. Jadi kalau kita lihat, di sini ada tag div yang ID-nya root gitu. Nah, selain itu cuman komentar-komentar aja sih, kayak gitu. Sama aja, cuman dia disimpan di dalam folder public gitu. Sederhana kan sebenarnya, karena kalau kita udah tahu cara buatnya dari awal, terus pakai CRA ini jadi lebih gampang gitu. Nah, selain itu ya ini icon, kemudian ini logo gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa hapus-hapus. Jadi kita sisain yang index saja. Nah, setelah itu di sini ada folder src. Jadi nanti 99%-nya kita akan menghabiskan waktu di folder src. Jadi isi folder src ini adalah tempat kita ngoding gitu. Nah, di sini ada file namanya index.js. Nah, file index.js ini sama kayak script.js kita. Nah, ini. Nah, isinya apa sih? Nah, isinya sederhana sebenarnya. Jadi, isinya adalah dia merender komponen app. Nah, kayak gitu. Kalau tadi kan kita yang paling bawah ini kan ada nih render kan. Nah, cuman di sini bedanya komponen app-nya itu dipisahin, nggak disimpan di dalam file index. Kalau sebelumnya kan kita simpan di dalam satu file semuanya gitu kan. Nah, isinya kan sebenarnya sama aja nih. React DOM.render gitu. Terus di render komponen app ke root kayak gitu. Nah, ini index. Kemudian di sini ada app.js. Nah, app.js inilah komponen utama kita gitu, sama yang kayak kita buat sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, sama aja kan, cuman dia dipisah. Jadi nggak disimpan di dalam index gitu. Jadi dipisah di file terpisah kayak gitu. Jadi satu komponen, satu file kayak gitu. Nah, sekarang kita coba edit-edit dikit ya sambil kita belajar. Nah, di sini ada app.js ya. Berarti ini style untuk si komponen app. Kemudian di sini ada file test gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa hapus aja sebenarnya. Ini delete aja. Nggak kita pakai juga kok. Kemudian index.css. Nah, ini berarti CSS untuk untuk umum ya, untuk global gitu. Kemudian di sini ada logo. Ini dihapus aja nggak apa-apa. Nggak kita pakai juga. Kemudian di sini ada report vital. Ini nggak kita pakai, hapus saja gitu kan. Nah, sekarang ini ada setup test. Ini juga nggak kita pakai, dihapus saja sebenarnya gitu. Nah, sekarang tersisa hanyalah aku dan kamu. Nggak. Sekarang yang tersisa hanyalah index dan app gitu. Dimana index ini adalah untuk merender komponen app. Kemudian app ini adalah komponen utama. Nah, ini kita hapus-hapus aja nih. Nah, ini logonya kita hapus ya. Kita sisain si CSS-nya aja. Nah, sekarang kita coba hapus ini div. Nah, kita tulis lagi yang sebelumnya. Div, kemudian H2 hello CRA gitu. Kemudian P saya Aufa front end engineer. Nah, silakan teman-teman tuliskan minat teman-teman gitu. Kalau minat aku kan front end kan. Oh, oke. Katanya di sini di indeks itu ada error. Kenapa? Kan di sini dia nggak impor report vital tadi kan. Cuman kita udah hapus. Ya udah kita hapus aja nih. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya report vital tadi kan udah kita hapus, ya udah kita hapus. Nah, muncul kan? Nah, sama aja kayak yang sebelumnya kayak gitu. Oke, gampang kan sebenarnya, karena pakai CRA ini tadi sama kayak kita setup dari awal gitu. Cuman ya kita nggak perlu setup dari awal kalau pakai CRA. Udah dibuatin kayak gitu. Ibaratnya kayak gitulah, kasarnya tuh kayak gitu. Nah, selain itu ada file .packet.json ya, dimana nanti isinya itu adalah paket-paket yang kita gunakan. Nah, nanti package-nya ini kayak misalkan testing library. Nah, itu nanti disimpan di folder node modules gitu. Nah, folder ini nggak perlu diupload ke GitHub ya, karena nanti cara dapatinnya itu tinggal npm install aja. Jadi daftar paketnya itu kan ada di sini nih. Nah, ini kan ada React DOM, React Script gitu kan. Yang sebelumnya kita udah tambahin juga di sini. Sorry. Nah, di sini kan ada React, kemudian React DOM gitu kan. Nah, yang ini. Nah, di sini juga ada di package.json ya. Nah, di sini React DOM, React Script gitu kan. Terus Web Vital yang tadi ya. Nah, itu nanti paket-paket yang ini itu disimpan di folder namanya node modules, ada di sini. Teman-teman cari aja. Nah, jadi sederhana kayak gitu. Create React App ya, sama kayak yang kita buat sebelumnya. Cuman di sini kita nggak perlu config lagi, udah disediakan kayak gitu. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya gimana cara setup dari awal dan gimana cara pakai CRA. Nah, untuk selanjutnya kita akan pakai
CRA ini untuk nge-build project kayak gitu ya, yang movie database. Jadi selanjutnya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan terus kembangkan si movie app database ini. Nah, yang sebelumnya ini sebagai contoh aja. Nah, sekarang yang terakhir ya. Jadi aku pengen jelasin dikit kalau sebenarnya di React ini dia nggak punya struktur ya. Jadi kita nanti mau nyimpannya itu ataupun mau mengaturnya itu kayak gimana itu bebas, terserah kita ya gitu. Bahkan di React sendiri pun nggak diajarin gimana caranya gitu. Jadi itu bergantung kepada kita gitu. Nah, jadi di sini untuk awalan ini ya, ini kesepakatan kita aja sebagai mahasiswa gitu, sebagai programmer React ya. Jadi untuk kesepakatan kita, jadi nanti setiap komponen itu kita simpan di folder components. Jadi kan sebelumnya kita nulisin semua komponen di dalam satu file kan, benar nggak? Nah di sini kan, nah, semua komponen di sini kan. Bayangin kalau ada 1000 komponen kita nggak mungkin tulis di sini gitu. Nah nanti sebaiknya setiap komponen itu kita simpan di file yang terpisah kayak gitu. Jadi nanti kita manfaatin modul import dan ekspor. Nah kemudian kenapa sih harus kayak gitu? Tujuannya satu, biar komponen kita jadi lebih dinamis dan reusable gitu. Nah, jadi ketentuannya itu adalah, ini ketentuan kita bersama ya. Nanti bisa aja nanti beda-beda, tapi umumnya tuh kayak gini. Teman-teman misalkan cari gini ya, folder structure React. Nah, pasti nanti ada dijelasin di sini. Misalkan aku contoh ngambil yang dari Tania ya. Nah, di sini dia ada yang namanya tuh struktur direktorinya. Nah, komponen. Jadi nanti komponen ini untuk menyimpan komponen-komponen kita gitu. Nah, di sini nanti ada folder aset, terus ada service, store, utils gitu, ada view ataupun page. Nah, sekarang kita main-main dulu di folder komponen ya. Nanti kalau udah jago, udah bisa import ekspor kita kembangin. Nah, gitu. Nah, sekarang ketentuannya adalah kita buat dulu folder komponen src. Terus kita klik buat folder komponen pakai S ya. Kalau nggak pakai S nanti dingin. Jokes bapak-bapak gitu. Nah, setelah itu kita buat komponen tadi. Nah, kalau kita lihat yang di script.js ini ya. Nah, sekarang gimana kalau yang komponen hello ini? Nah, sekarang kita pisahkan. Kemudian kita simpan di dalam file namanya hello.js. Nah, sekarang kita copy nih komponen yang sebelumnya. Nah, ini kita copy. Nah, sekarang kita ekspor pakai default ya, karena kan cuma satu aja kan, cuma satu data ataupun satu komponen hello. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita bisa panggil di sini ataupun bisa kita pakai. Caranya gimana? Kita import dulu. Import nama komponennya apa? Hello. Dari mana? From. Oh, dari folder komponen kan. Berarti masuk dulu nih. Titik slash komponen slash hello gini. Kemudian baru setelah itu ini teman-teman hapus aja ya. Setelah itu kita panggil komponen namanya hello. Oke, selesai. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang udah muncul kan. Kalau teman-teman panggil 5 kali, otomatis nanti dia muncul 5 kali. Nah, kayak gitu. Bahkan di sini dia nggak perlu nggak perlu go live ini lagi ya, karena udah otomatis ada yang hot reload ataupun otomatis live reload dari si React bawaan ini. Jadi pas teman-teman save, dia langsung berubah kayak gitu. Gampang kan? Ternyata kayak gitu ya cara bermain-main di React. Jadi nanti ketentuan kita yang pertama adalah, ini rules kita yang pertama adalah simpan komponen di folder components biar kita bisa pakai berulang-ulang. Misalkan nanti ada komponen lain, misalkan komponen footer gitu kan. Nah, komponen footer pengen pakai nih komponen hello, ya udah tinggal diimport aja gitu. Gampang kan ya? Oke, apalagi ya? Kayaknya udah cukup sih sebenarnya. Nah, selanjutnya congrats lagi nih teman-teman udah jadi React developer gitu kan. Yang sebelumnya teman-teman belum paham apa-apa, sekarang udah paham beberapa konsep gitu. Keren gitu. Aku salut sama kalian gitu. Nah, sekarang biar lebih jago lagi, gimana kalau komponen-komponen yang sebelumnya nih, header, kemudian main, kemudian footer, itu teman-teman juga pisahkan ke komponen terpisah gitu ataupun file terpisah. Jadi nanti buat header.js, kemudian buat lagi footer.js, kemudian buat main.js. Nah, tugas teman-teman adalah memisahkan komponen-komponen sebelumnya yang header, yang main, dan footer ke sini. Nah, setelah itu, setelah teman-teman pisahkan ke sini, teman-teman rangkai di
app ini ya. Jadi nanti hasilnya harusnya nanti bisa seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, sama satu lagi jangan lupa, kan tadi kan ada CSS-nya kan. Nah, itu CSS-nya. Nah, di sini terus masuk ke React, kemudian ke CSS, kemudian ke style. Nah, ini teman-teman copy. Nah, ini teman-teman paste ke sini aja yang index.css. Nah, biar teman-teman nanti kelihatan hasilnya gitu. Nah, kurang lebih nanti kalau teman-teman panggil, nah, harusnya nanti kayak gini ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah memindahkan komponen yang sebelumnya ke create react app. Tapi komponennya itu sekarang disimpan di file yang terpisah. Kemudian teman-teman susun kembali ke app ya. Jadi tugasnya gampang kayak main Lego ya, gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita ataupun praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi silakan teman-teman bermain-main dengan komponen, teman-teman baca-baca lagi tentang komponen apa gitu kan. Nah, salah satu yang bagus itu teman-teman bisa lihat referensi dari Bootstrap ya, ke docs. Kemudian teman-teman lihat nih kira-kira apa aja sih yang bisa dijadikan komponen. Oh, ternyata ada car gitu kan. Oh, ini bisa jadiin komponen. Terus nanti ada yang namanya misalkan navbar. Nah, ini bisa dijadiin komponen gitu. Nah, teman-teman nanti lihat aja referensi-referensinya di sini, atau bisa teman-teman cari di sini bit kemudian react komponen. Nah, di sini juga ada. Jadi itu untuk tugas teman-teman ya, memindahkan komponen sebelumnya ke create react app. Nah, ini misalkan aku ke sini ya. Nah, ini nanti misalkan aku hover, nah ini nanti muncul di sini nama komponennya. Oh, ini base UI. Oh, ini nanti button gitu kan. Nah, ini button. Nah, itu nanti bisa jadiin komponen. Yang sebelumnya button ini elemen, kita bisa jadiin komponen terpisah gitu. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Nah, ini juga komponen namanya testimonial kayak gitu kan. Terus ini komponen namanya heading gitu. Nah, teman-teman hover aja nanti muncul ke sini. Nah, juga nih, ini namanya komponen hotel car gitu kan. Terus ini car content. Nah, itu ya. Jadi banyak-banyakin lihat referensi kayak gitu, atau bisa lihat di sini untuk nentuin komponen itu apa aja sih kayak gitu. Oke, kurang lebih itu ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman nambah lagi ilmunya dan bisa kepake ke depannya gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Di sini hujan soalnya, jadi enak buat tidur. Aku mau tidur dulu. Kalian jangan lupa tidur ya, jangan terlalu sering bergadang. Karena walaupun gak ada yang ingatin gitu kan, gak ada ayang yang ingatin, jangan lupa tidur ya. Jadi aku ingatin kalian buat tidur gitu, walaupun aku bukan ayang kalian. Oke, sekian semuanya. Makasih.